Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi ya dengan saya Erano Budi Wijoyo, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa untuk mata kuliah Komunikasi Keperawatan 2 ya untuk semester 3. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan materi self awareness ya, yaitu kesadaran intrapersonal dalam hubungan interpersonal. Jadi di sini kata kunci pada pembahasan ini yaitu adalah intrapersonal dan juga interpersonal. Baik, barangkali kita akan lanjutkan ya. Jangan lupa absen ya di kolom komentar dan juga nanti silakan mengerjakan penugasan-penugasan yang ada di dalam penjelasan pada mata kuliah ini. Oke, baik kita lanjutkan. Next. Baik, ini adalah pretest ya. Jadi silakan jawab pertanyaan ini. Ya, ada dua pertanyaan yang barangkali saya beri waktu maksimal 5 menit ya untuk mengerjakan dan bisa dikerjakan di kolom komentar ya. Silahkan. 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik sebentar. Ya. Oke, silahkan ya. 5 menit ya dikerjakan mulai dari sekarang. Baik. Saya rasa sudah selesai ya untuk mengerjakan pretest. Kita lanjutkan ke materi. Next. Baik, ini adalah komunikasi intrapersonal ya. Definisi dari komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang mengacu pada komunikasi dalam diri seseorang. Ya, ini adalah proses merasakan, memikirkan,
mengevaluasi dan menafsirkan peristiwa dalam pikiran seseorang ya. Jadi komunikasi intrapersonal itu komunikasi yang dilakukan antara diri kita sendiri ya secara internal. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan ya untuk mengevaluasi dan akhirnya bisa menafsirkan peristiwa dalam pikiran seseorang. Jadi dia masih dalam pikiran kita sendiri. Itu dimaksud dengan komunikasi intrapersonal. Nah, komunikasi interpersonal itu adalah bentuk komunikasi manusia yang paling murni dan paling dasar. Ya, di setiap momen kehidupan, orang akan menerima pesan melalui mata, telinga, kulit, hidung, atau alat indera yang lainnya. Ya, tapi pada dasarnya adalah intrapersonal itu muncul secara naluri, baik dan buruk ya atau tidak itu dari dalam diri kita sendiri. Ya, makanya disebut komunikasi intrapersonal itu sebelum merespon pesan tersebut itu orang akan melakukan komunikasi intrapersonal terlebih dahulu dalam dirinya berdasarkan dari persepsi dan juga pengalaman sebelumnya. Jadi kalau kita mau berhubungan dengan orang lain itu kan disebut interpersonal ya, nanti akan lebih detail pada slide selanjutnya. Akan tetapi pada intrapersonal itu sebelum berbicara dengan orang lain dia pasti akan berbicara pada diri kita sendiri gitu. Ih, siapa sih dia gitu kan? Misalnya, kemudian kalau kita belum kenal, kemudian ngapain ngajak bicara gitu kan, misalkan dan lain sebagainya. Ketika kita belum kenal, tapi ketika kita sudah mengenal dan lain sebagainya, bisa jadi kita melihat persepsi dan pengalaman kita sebelumnya, ya, persepsi kita sebelum seperti apa, pengalaman kita sebelumnya seperti apa, gitu ya. Jadi sehingga persepsi dan pengalaman itu bisa berjalan beriringan dan akhirnya kita bisa melakukan komunikasi interpersonal ya. Nah, itu adalah komunikasi intrapersonal. Oke, cukup jelas ya. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom chat ya, agar kita bisa jawab dengan cepat seperti itu ya. Baik. Baik, kita lanjutkan. Next. Baik, nah ini secara kesimpulannya. Kesimpulan dari komunikasi intrapersonal adalah menyimpulkan bahwa komunikasi intrapersonal itu terjadi ketika seseorang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ya, nah ini adalah bentuk komunikasi yang mendasar ketika seseorang menerima pesan atau mengamati sesuatu. Ya, tanggapannya bergantung pada komunikasi intrapersonal. Jadi kalau kita akan berbicara dengan orang lain, itu pasti akan didahului dengan komunikasi intrapersonal. Ya, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, dan akhirnya kita mempersepsikan ya untuk berbicara dengan orang lain yang disebut dengan interpersonal. Oke, akan kita lihat next. Baik, ini adalah barangkali deskripsi atau ilustrasi ya yang muncul pada komunikasi intrapersonal. Jadi ada seorang yang dia itu yes or no gitu ya, ya atau tidak. Nah, itu akan muncul pada diri kita sendiri tanpa melibatkan orang lain ya. Jadi hanya melibatkan diri kita dengan persepsi kita, dengan pengalaman-pengalaman masa lalu terkait dengan masalah yang akan kita hadapi atau ketika berhadapan dengan orang baru ataupun orang lain yang akan kita ajak berbicara. Nah, itu adalah komunikasi intrapersonal. Oke, kita lanjutkan. Next. Nah, ini adalah komunikasi interpersonal. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya sebelum masuk komunikasi interpersonal, dia itu akan masuk komunikasi intrapersonal terlebih dahulu. Nah, setelah interpersonal selesai dengan dan akhirnya deal dengan kita gitu ya, akhirnya akan muncul komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Ya, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi ketika dua individu terlibat dalam komunikasi atau dalam proses komunikasi. Kita sudah ketahui ya bahwasanya komunikasi itu adalah yang memberikan pesan dan juga yang menerima pesan. Makanya dia ada dua orang atau lebih, ya. Nah, komunikasi interpersonal itu terjadi ketika dua individu terlibat dalam proses komunikasi. Nah, selanjutnya adalah komunikasi interpersonal itu pertukaran informasi ya, baik itu ide, pendapat,
pendapat dan perasaan ya yang berkaitan dengan peristiwa pribadi. Ya, peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, organisasi, sosial, nasional, bahkan internasional antara dua orang yang berada di tempat yang sama. Sehingga dia menjalin suatu komunikasi, pertukaran ide, pertukaran gagasan, ya komunikasi itu bisa berjalan dengan baik ya antara si pemberi pesan dan penerima pesan, antara reader dengan send reader. Nah, itu adalah komunikasi interpersonal. Nah, berkomunikasi secara interpersonal itu merupakan kebutuhan dasar kelangsungan hidup manusia, ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial yang dia itu akan berhubungan dengan orang lain, dia akan berkomunikasi dengan orang lain, dia akan membutuhkan bantuan orang lain, dan dia tidak bisa berdiri sendiri seperti itu, ya. Jadi berkomunikasi secara interpersonal itu merupakan kebutuhan dasar. Jadi harus ada komunikasi. Ya, bayangkan eh, kalau tidak salah komunikasi itu akan mengeluarkan verbal ya dari diri kita. Seorang wanita itu bisa keluar kata-kata itu 40.000 kata lebih gitu. Sedangkan laki-laki itu separuhnya, kurang dari itu 16 ribuan kalau tidak salah. Nah, jadi bayangkan ketika seorang kasus ya, seorang wanita dan laki-laki misalkan dia berkomunikasi ya. Jadi kalau komunikasi interpersonal kan dia terjalin antara dua orang atau lebih gitu ya, atau kepada dua individu yang terlibat dalam komunikasi ya. Bisa dua itu sudah termasuk komunikasi ya. Saya dengan memberikan materi termasuk komunikasi, cuma komunikasinya satu arah hanya dari saya saja. Tapi nanti kalau ada tanya jawab itu dua arah seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ketika dua orang berkomunikasi baik laki-laki atau perempuan, perempuan itu akan lebih banyak berkata-kata atau lebih banyak mengungkapkan eh, apa barangkali perasaannya, pikirannya, ya, ataupun hal-hal yang pengalaman dia yang sudah dilalui sebelum-sebelumnya. Karena tadi yang saya sampaikan, perempuan itu akan mengeluarkan lebih banyak kata dibandingkan dengan laki-laki, ya. Makanya kalau nanti apa namanya bertemu berkomunikasi berdua seperti itu antara laki-laki dan perempuan dan laki-lakinya lebih banyak berbicara, berarti durasi atau frekuensi untuk dia itu mengungkapkan pikirannya, mengungkapkan perasaannya itu sudah dilimpahkan di dalam komunikasi tersebut. Jadi nanti ada waktu di mana dia akan diam, di mana dia tidak berbicara ya, tidak berpikir barangkali seperti itu sehingga dia tidak mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Ya, berbeda dengan perempuan yang dia masih memiliki banyak durasi mengeluarkan kata-kata dan lain sebagainya. Ya, nah itu adalah komunikasi interpersonal yang menjadi kebutuhan dasar kelangsungan hidup manusia. Oke, baik kita lanjutkan. Next. Nah, di dalam hubungan interpersonal itu adalah mengimplikasikan interaksi antar beberapa orang mengenai pemikirannya, mengenai harapannya, mengenai persepsinya, ataupun reaksi mereka. Jadi hubungan interpersonal atau komunikasi interpersonal itu dia mengungkapkan apa yang dia pikirkan, harapan-harapan dia, persepsi mereka, dan reaksi tentang apa yang sudah mereka temukan seperti itu ya. Sehingga yang kita lakukan di sini atau komunikasi yang kita peroleh secara interpersonal ini adalah bukti dari pemikiran orang lain ataupun pemikiran dari lawan bicara kita gitu ya, dan persepsi mereka tentang kita serta pengalaman-pengalaman mereka yang mereka sudah alami seperti itu ya. Nah, kemudian dapat terjadi melalui beberapa tahapan ya. Pada setiap tahapan itu memiliki karakter komunikasinya tersendiri ya. Jadi setiap orang dia akan berbeda tahapannya. Setiap orang dia akan memiliki karakter untuk berkomunikasi sendiri itu berbeda-beda karena manusia itu unik, satu dengan yang lain itu berbeda, sehingga kalau kita berkomunikasi dengan satu dengan yang lain, misalkan dengan si A, itu pasti akan berbeda tanggapan, persepsi, harapan, dan lain sebagainya. Kemudian
ketika kita berbicara dengan si B gitu tidak bisa apa komunikasi yang kita lakukan pada si A itu kita tarik ke si B seperti itu tidak bisa. Jadi perlu ada proses di sana. Sehingga kita lihat pemikirannya, harapannya, persepsinya, dan reaksi mereka bagaimana terkait dengan komunikasi interpersonal ini, ya. Makanya kita sebagai seorang perawat harus bisa menilai, harus bisa mengaplikasikan interaksi hubungan interpersonal ini gitu. Ketika kita memberikan edukasi, ketika kita memberikan apa namanya eh, proses pengobatan dan lain sebagainya seperti itu ya. Ya itu perlu kita lihat latar belakangnya, pengalamannya, ya persepsi mereka terhadap kesehatan barangkali dan juga harapan-harapan mereka tentang kesehatan bagaimana ya. Orang-orang yang dia itu harapannya ingin sembuh dan lain sebagainya, kita motivasi dia akan sembuh gitu. Tapi ada orang-orang yang dia sudah putus asa dengan apa harapannya dia sudah putus putus asa dengan proses pengobatan yang terjadi, ya kita sebagai seorang perawat harus bisa menyampaikan terkait dengan kemungkinan-kemungkinan dan juga apa namanya memberikan kehidupan yang layak sampai nanti atau kehidupan yang sejahtera sampai nanti barangkali end of life-nya atau akhir hayatnya. Jadi sejahtera sampai dengan akhir hayatnya gitu. Misalnya, nanti di semester-semester atas akan bertemu dengan palliative care ataupun dengan eh, keilmuan atau dengan penyakit-penyakit terminal seperti itu ya, sehingga dia prognosisnya buruk ataupun dia itu sudah dalam bisa diperkirakan mungkin prognosisnya 3 bulan lagi dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah harapan-harapan tentang kesehatan itu harus digali ya, sehingga dia ketika dia meninggal itu meninggalnya tidak dalam keadaan yang apa namanya eh, sedih ya, dalam keadaan sedih, dalam keadaan meninggalkan banyak hal dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah bisa berkomunikasi interpersonal dengan baik, kita bisa menghantarkan end of life atau akhir hidup manusia itu dengan sejahtera, dengan bahagia, dengan tanpa beban dan lain sebagainya. Karena urusan-urusan yang ada di duniawi itu sudah diselesaikan misalnya, atau dia sudah merasa bahagia dengan keadaan dan lain sebagainya. Kita gali hal-hal itu ya sehingga nanti komunikasi interpersonal ini menjadi dasar kita sebagai seorang perawat untuk berkomunikasi secara terapeutik. Ya, secara terapeutik bagaimana kita itu bisa menyampaikan ataupun bisa menghantarkan seseorang itu ke proses penyembuhan. Bagaimana kita bisa mendampingi orang yang juga sudah tidak punya harapan, dia sudah merasa tidak berharga, dia sudah merasa bahwa hidup ini sudah tidak berarti dan lain sebagainya. Kita bisa menyampaikan komunikasi-komunikasi ini sehingga nanti ketika kita sudah berkomunikasi, mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan, bisa melihat pemikirannya, melihat persepsinya, dan reaksi mereka terkait dengan kondisi saat ini itu bisa berubah dan menjadi lebih baik lagi seperti itu, gitu ya. Jadi itulah tahapan-tahapan di mana kita bisa melihat terkait dengan karakter komunikasinya. Ya, jadi kita harus lihat seorang orang. Ya, baik. Oke, saya rasa cukup jelas ya apa yang saya sampaikan. Kalau tidak, nanti bisa ditanyakan. Ya, baik. Next. Baik, nah ini pada umumnya adalah komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi antar pribadi yang berlangsung melalui percakapan tatap muka ya. Barangkali kalau sekarang bisa ke video call ya, bisa ke apa namanya message seperti itu ya, WhatsApp, Telegram ya, ataupun komentar-komentar gitu ya, saling bersahutan seperti itu ya. Nah, namun ini dapat berupa percakapan telepon jika individu itu terhubung secara emosional. Ya, jadi proses itulah yang nanti bisa dilakukan dengan baik. Nah, dari pembahasan di atas itu dapat kita simpulkan bahwasannya ketika dua orang itu bertukar pandangan, bertukar perasaan, sikap ya tentang masalah yang dihadapinya ataupun masalah apapun itu disebut dengan komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Jadi dia itu
berhubungan antara si A dengan si B. Nah, itu dimaksud dengan komunikasi interpersonal. Sedangkan dia komunikasi dalam diri, komunikasi yang dia itu masih melibatkan diri kita sendiri dalam pikiran kita seperti itu disebut dengan komunikasi intrapersonal. Ya, barangkali cukup jelas dan kita lihat ilustrasinya. Next. Nah, baik, ini adalah ilustrasinya ya. Ini komunikasi interpersonal, ini komunikasi intrapersonal ya. Jadi kalau dilihat dari bagian ini, komunikasi interpersonal itu dia pada lansia ya, pada lansia laki-laki dan perempuan ya. Kenapa saya ambil contoh ini gitu ya? Karena kita manusia itu nanti akan menua gitu ya, dan akhirnya nanti akan mencari teman atau pasangan hidup seperti itu. Dan komunikasi itu menjadi kebutuhan dasar manusia, di lain dari kebutuhan dasar Henderson ya, yang mulai dari oksigenasi, yang dari eliminasi, ya kan, dari aman nyaman dan lain sebagainya ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kita semakin hari akan bertambah usia, kemudian bertambah tua dan lain sebagainya ya. Yang kita bawa hanyalah karya, hanyalah ide, pikiran, dan barangkali yang kita akan ucapkan seperti itu. Nah, ketika komunikasi interpersonal kalau dalam pasangan ya, karena ini kan kemungkinan pasangan ya, ini komunikasi interpersonal yang ada di sini itu. Jadi cari pasangan barangkali yang memang dia itu sepemikiran, sefrekuensi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena nanti kalau sudah tua, sudah anak cucu sudah misalkan berpindah seperti itu, tidak bersama lagi. Ya, kita hanya bisa berbicara, kita hanya bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran dan lain sebagainya. Dan makanya carilah teman hidup yang bisa sepemahaman dengan apa yang kita pikirkan seperti itu. Karena seperti yang tadi saya sampaikan ya, durasi atau frekuensi dari banyaknya kuantitas ya dari kata yang dikeluarkan secara verbal baik laki-laki atau perempuan itu lebih banyak pada perempuan seperti itu, sehingga perempuan itu akan banyak berbicara dan lain sebagainya, dan laki-laki ya harusnya dia menjadi pendengar yang baik, salah satunya itu komunikasi interpersonal itu gitu ya. Kan kita sudah mempelajari ya tentang teknik-teknik komunikasi ya, mulai dari diam, membuka pembicaraan, memfokuskan, dan lain sebagainya. Nah, kita kembali lagi sebagai seorang yang profesional, sebagai seorang perawat yang profesional dan kompeten, jadi komunikasi ini bisa terjalin dengan baik. Nah, ini ilustrasinya. Kemudian ini adalah komunikasi intrapersonal yang memang sering dialami atau dilewati oleh anak balita ke bawah ataupun anak yang masih SD. Karena masih ada keraguan dan lain sebagainya. Dia masih bingung untuk mengungkapkan, dia belum mampu untuk berbicara secara verbal apa yang dilakukan, apa yang harus saya lakukan dengan masalah ini misalnya. Jadi dia lebih sering melakukan komunikasi intrapersonal ya. Barangkali orang-orang yang introvert, orang-orang yang dia itu belum mampu untuk membuka diri dan lain sebagainya, dia akan sering melakukan komunikasi intrapersonal dibandingkan dengan komunikasi interpersonal. Ya, jadi apa yang harus saya lakukan ketika ini dan lain sebagainya. Ya, itu adalah komunikasi intrapersonal. Tapi perlu digarisbawahi adalah ketika akhirnya ada suara-suara lain di luar dari pemikiran kita, ya akhirnya dia menyuruh apa dan lain sebagainya gitu. Nah, itu perlu waspadai ya. Jadi barangkali itu menjadi salah satu halusinasi pendengar ini ya. Jadi nanti akan masuk di keperawatan jiwa. Oke, baik. Saya rasa itu terkait dengan ilustrasi komunikasi ya. Kita akan lihat selanjutnya. Next. Baik, nah ini adalah penjelasan-penjelasan yang dimaksud dengan self awareness ya, kesadaran intrapersonal dalam hubungan interpersonal. Jadi kita harus sadar terlebih dahulu ya, bahwasanya kesadaran itu adalah proses di mana seseorang memahami dan mengerti akan suatu keadaan yang menjadikan individu itu tuh sendiri sadar ya akan suatu keadaan, akan suatu problematika, akan suatu masalah. Ya, jadi dia sadar dan paham dengan apa yang terjadi dan yang akan terjadi.
Ya, jadi secara sadar kita melakukan itu, secara sadar dan paham kita tahu konsekuensinya. Ya, jadi itu yang harus nanti dipegang oleh kita sebagai seorang perawat sehingga nanti kita bisa melakukan kesadaran diri itu sampai kemana seperti itu ya. Nanti akan ada penilaian-penilaian. Kita sadar nggak sih tentang diri kita gitu ya. Misalnya kita tuh sadar nggak sih bahwasanya kita itu menyebalkan misalkan kita sadar nggak sih bahwasanya kita itu tidak apa namanya tidak bisa melakukannya misalnya atau kita sadar nggak sih ketika kita tuh sebenarnya mampu loh melakukan itu kita sadar nggak sih ketika sebenarnya orang lain itu tidak tahu dan kita tuh tidak tahu misalnya nah itulah yang harus kita lakukan ya kesadaran diri untuk bisa menyampaikan kesadaran intrapersonal dalam hubungan interpersonal. Kita akan coba lihat ya. Nah, kesadaran diri itu adalah proses mengenai motivasi, proses mengenai pilihan dan kepribadian kita, lalu menyadari bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut itu untuk menilai untuk memutuskan dan berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Jadi kita bisa menyampaikan bahwasannya yang saya lakukan ini atau penilaian saya terhadap ini itu harusnya gini 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 ya. Penilaian saya terhadap suatu masalah itu seperti ini. Nah, itu kita sadar bahwasanya kita mampu. Oh, kita akan menilai seseorang bahwasanya orang tersebut tuh mampu atau bisa mengikuti pemikiran kita misalnya. Oh, seseorang tersebut kok sepertinya menolak pikiran kita misalnya. Oh, seseorang itu mendukung nih pemikiran kita. Nah, kita bisa menyadarkan diri kita untuk mengetahui itu gitu sehingga kita sebagai seorang perawat bisa melakukan langkah-langkah yang tepat ketika mengedukasi misalnya, ketika memberikan perawatan pada pasien kita misalnya. Nah, dia bisa dilakukan dengan cara seperti itu gitu ya. Jadi kita bisa sadar secara mandiri ya apa yang harus kita lakukan ya. Nah, kita akan evaluasi itu gitu. Oke. Nah, itu adalah kesadaran diri. Oke, kita akan lihat sadar diri nggak sih gitu ya. Kalau kalau apa namanya bahasa-bahasa anak sekarang tuh sadar diri nggak sih lu deketin gua misalnya. Nah, itu kita harus sadar diri. Nah, oke, kita lanjutkan. Lalu bagaimana cara menilai self awareness ini gitu ya. Next. Nah, ini adalah pemahaman terkait dengan self awareness seseorang dapat dilihat dengan Johari window. Jadi kita akan lihat apa namanya jendela Johari yang dia itu menilai bahwasannya apa yang orang lain nilai, apa yang orang lain lihat dan apa yang kita nilai dan kita lihat seperti itu. Nah, contohnya ini adalah Johari window yang akan muncul. Next. Nih, ini adalah Johari window dalam Stewart itu menggambarkan perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang dibagi menjadi 4 kuadran ya. Kalau mahasiswa melihat bahwa saya dibagi menjadi 4 ya, ada area terbuka, ada blind spot, ada area tertutup, ada unknown. Jadi seseorang itu akan melihat kita akan lihat di sini ya. Kamu pahami ya. Kamu pahami, tidak kamu pahami, ya orang lain pahami, dan ini tidak orang lain pahami. Jadi ada 4 area di mana kita harus paham tentang diri kita dan orang lain pahami tentang kita. Nah, itu adalah area terbuka. Misalnya, eh, saya contohkan mahasiswa misalkan, mahasiswa keperawatan. Mahasiswa keperawatan paham bahwasanya kita adalah mahasiswa keperawatan dan orang lain paham bahwasanya oh dia itu mahasiswa keperawatan yang sedang berkuliah di program studi sarjana keperawatan Universitas Muhammadiyah Tangerang misalnya. Nah, itu adalah area terbuka di mana orang lain paham dan kita paham gitu ya. Nah, oke, saya coret-coret terlebih dahulu ya. Kita nih misalnya. Nih, ini adalah yang kamu pahami ya. Kemudian ini orang lain pahami disebut dengan area terbuka ya. Jadi ini adalah proses di mana area terbuka itu harus dilakukan ya.
orang lain paham dan kamu pahami. Nah, ini area terbuka. Nah, selanjutnya adalah area di mana dia blind spot. Ya, blind spot itu di mana adalah kamu tidak tahu atau kita tidak tahu area kita itu akan kemana. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah orang lain pahami. Nah, ini adalah orang lain pahaminya di sini. Ya. Nah, kita akan lihat, kita akan buka warna yang lain. Nih, blind spot itu adalah ketika orang lain tuh bisa melihat dan kita tidak bisa melihat. Makanya kalau kita ingin menggali terkait dengan apa yang kita tidak pahami, terkait dengan apa yang tidak kita ketahui, ya. Nah, kita tanya orang itu adalah area ini, ya, area yang saya aksir ini, oke? Nah, ini adalah yang saya aksir. Nah, itu adalah proses di mana kita tidak tahu dan orang lain tahu. Makanya kita perlu pertebal di area blind spot ini sehingga yang tadi saya sebutkan di depan, ya, kalau kita merasa bahwasanya kita tidak mampu, ketika kita tidak mau dan lain sebagainya gitu ya. Jadi silakan apa namanya dikaji kembali gitu ya, ditingkatkan kembali terkait dengan pemahaman orang lain sehingga kita bisa meningkatkan diri kita, sehingga kita bisa memberikan apa yang kita bisa berikan ya, dan kita terkait dengan blind spot ini ya. Jadi kita akan meningkatkan kemampuan kita karena ada kelemahan-kelemahan yang tidak kita ketahui di dalam blind spot ini. Jadi perlu pemahaman orang lain. Oke. Nah, selanjutnya adalah area tertutup ya. Oke, area tertutup. Oke. Nih, area tertutup. Nah, area tertutup adalah kondisi di mana kamu pahami ya dan tidak orang lain pahami. Jadi ini adalah proses-proses di mana kita sebagai seorang mahasiswa ada beberapa hal yang bisa kita pahami dan tidak orang lain pahami gitu. Kalau kita tahu ya, kalau kita paham dengan apa yang kita lihat, orang lain ya udah cukup cukup tahu saja atau bahkan dia tidak perlu tahu, tidak masalah. Nah, itu adalah area tertutup, area privasi kita ya. Area privasi kita itu adalah area yang memang tidak boleh barangkali disentuh oleh orang lain, tidak boleh barangkali orang lain itu mengetahui apa yang ada di area tertutup ini gitu. Jadi kita harus hati-hati terkait dengan area tertutup ini. Privasi di sini itu harus hati-hati ya, karena privasi di sini itu yang menyangkut dengan barangkali kerahasiaan-kerahasiaan kita, barangkali terkait dengan pengalaman-pengalaman masa lalu kita dan lain sebagainya ya, sehingga kalau memang tidak perlu disampaikan kepada orang lain, ya jangan disampaikan ya. Kalau mau berkomunikasi, ya cukup pada area-area terbuka ini saja ya, di mana adalah kita pahami dan orang lain pahami. Kalau kita perlu motivasi, kita perlu evaluasi diri, ya blind spot ini harus ditingkatkan ya. Nah, sedangkan pada area tertutup ini privasi kita, jadi jangan sampai nanti privasi kita itu terlanggar atau mungkin apa yang kita ketahui dan orang lain tidak ketahui itu menjadi bercampur area tertutup dengan area yang terbuka ya, barangkali itu. Oke, kita lanjutkan. Baik, nah selanjutnya adalah area unknown. Jadi ini adalah area-area di mana yang kita tidak pahami dan orang lain tidak pahami. Nah, ini area-area yang tidak diketahui juntrungannya kemana gitu ya. Jadi di sini memang terkadang kita tidak sadari bahwasanya bahwasanya ternyata saya tuh mampu misalnya, ternyata kita tuh tidak mampu misalnya, dan orang lain juga tidak memahami bahwasanya kita tidak mampu dan orang lain tidak mampu ya. Jadi sama-sama tidak tahu. Ini adalah area yang misterius seperti itu ya, sehingga area-area unknown ini harus dijelaskan lebih dalam lagi dan juga diperlihatkan lagi terkait dengan apa yang harus kita pahami dan orang lain tidak pahami ya, karena areanya ini bisa jadi kecil ataupun malah besar seperti itu.
Oke, nah ini adalah Johari window di mana kita bisa menilai secara sadar ya kelebihan kita apa, kelemahan kita apa yang kita perlu perbaiki dan apa yang perlu kita motivasi untuk diri kita sehingga menjadi lebih baik lagi gitu. Ya. Oke, baik selanjutnya. Oke, next. Nah, ini self awareness ya, yaitu suatu perhatian yang berlangsung ketika seseorang itu mencoba memahami keadaan internal dirinya. Ya, jadi kita mencoba untuk memahamkan diri kita ya, memahamkan proses kita ya, bagaimana ya terkait dengan keadaan internal kita. Prosesnya yaitu berupa refleksi ya. Jadi prosesnya itu berupa bagaimana menilai diri kita, merefleksikan diri kita ya, di mana seseorang itu secara sadar memikirkan hal-hal yang dialaminya, memikirkan hal-hal yang penting untuk dirinya dan memikirkan hal-hal yang akan kita ambil ya. Jadi dalam pengertian ini, self-awareness adalah keadaan ketika seseorang membuat dirinya sendiri itu sadar akan emosi yang sedang dialami, emosi yang sedang dihadapi, dan pemikiran-pemikiran mengenai emosi tersebut. Jadi ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang euforia dan lain sebagainya, sebisa mungkin kita bisa menyadarkan bahwasanya emosi yang kita alami itu seperti ini loh. Pikiran kita tuh seperti ini. Jadi bagaimana kita harus menanggapinya, bagaimana kita harus menyelesaikannya, ya, dan itu adalah menjadi hal yang penting dalam self awareness ini. Nah, self awareness itu sebenarnya dalam kata lain itu pengetahuan diri ya. Jadi seberapa jauh sih diri kita itu mengenal diri kita sendiri. Seberapa jauh sih kita tidak mengetahui diri kita sendiri. Nah, itu adalah kesadaran diri di mana individu akan sadar dengan dirinya sendiri bahwa individu itu memiliki kekurangan serta kelebihan serta dalam kesehariannya individu itu sadar hal tersebut itu adalah dirinya. Ya, jadi kita harus apa namanya memahamkan diri kita dan mengetahui diri kita ya, self awareness untuk meningkatkan self knowledge apa yang kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui tentang diri kita sendiri. Oke, baik, saya rasa kita akan lihat next. Nah, menurut Zeman 2001 bahwasanya kategori kesadaran diri itu ada 4 kategori ya, ada kondisi yang terjaga, ada pengalamannya, ada kondisi mental individunya, ada kesadaran diri individu juga gitu ya. Nah, kondisi terjaga itu akan eh, me- 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 mempersepsikan ya dan berinteraksi dengan orang lain itu bagaimana ya. Jadi kalau kita sudah kondisi terjaga ya, eh, kondisi misalnya jaga jarak, menutup atau mungkin terbuka dengan orang lain. Nah, itu adalah kondisi terjaga seseorang ketika dia itu bisa mempersepsikan dan juga berinteraksi dengan baik. Nah, selanjutnya adalah pengalaman. Ya, pengalaman itu merupakan kesiagaan individu terhadap peristiwa yang berlangsung di sekelilingnya. Jadi, pengalaman-pengalaman yang membuat seseorang itu buruk, pengalaman-pengalaman yang membuat seseorang itu tidak tepat dan lain sebagainya. Nah, itu adalah yang masuk menjadi kategori ataupun faktor-faktor yang menyebabkan kesadaran diri ini menjadi lebih baik. Nah, kemudian adalah kondisi mental individu ya, meliputi dari keyakinan, harapan, niat, dan hasrat. Jadi kondisi mental individu ini juga akan menjadi kesadaran diri itu membaik ya dan perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya adalah kesadaran diri individu itu meliputi rekognisi diri ya, penilaian diri, pengetahuan diri ya, perasaan atas kepemilikan pikiran-pikiran, ide-ide dan perasaan-perasaan individu itu sendiri. Jadi bagaimana kita apa namanya menilai diri kita, memahami diri kita ya
dan memiliki pikiran kita ya. Jangan sampai nanti merasa bahwasanya pikiran-pikiran kita itu tersiar misalnya, atau pikiran-pikiran kita itu ada yang menyisipi misalnya. Nah, itu hati-hati karena nanti itu akan menjadi tanda dan gejala awal mula seseorang mengalami yang namanya gangguan jiwa, terutama terkait dengan halusinasi ya, barangkali seperti itu. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Oke, baik. Sampai di sini kita lanjutkan dulu ya. Oke, next. Oke, baik. Nah, ketika kita sudah sadar, ya, ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah bisa memahami diri kita, manfaatnya apa, gitu ya? Manfaatnya adalah kita bisa memahami diri dalam relasi orang lain. Jadi kita tahu kalau kita berhubungan dengan orang lain itu kita bisa menempatkan diri kita, kita bisa apa namanya memposisikan diri kita dan barangkali balance dengan orang lain ya sehingga apa yang kita lihat ya komunikasi dengan orang lain itu akan nyambung kasarnya seperti itu memahami diri dalam relasi orang lain. Nah, kemudian ketika kita sudah sadar akan diri kita, paham tentang diri kita, itu kita bisa menyusun tujuan hidup dan karir ya. Jadi silahkan ya, mumpung sekarang masih baik atau masih muda dan lain sebagainya ya, silahkan untuk menyusun tujuan hidup dalam karir kita itu apa ya. Tujuan hidup dalam karir kita itu apa sehingga nanti yang kita ingin capai, nanti yang kita ingin tuju itu tercapai, baik itu dalam karir, pendidikan atau dalam kehidupan ini, ya. Nah, manfaat selanjutnya adalah membangun relasi dengan orang lain, ya. Jadi membangun relasi dengan orang lain itu sebisa mungkin ada kondisi di mana hubungan relasi itu menjadi lebih baik ya menjadi lebih baik sehingga relasi itu berjalan dengan lancar sehingga relasi itu dapat bekerja dengan baik dan selaras sepadan sepadu seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah memahami nilai-nilai keberagaman ya. Jadi perlu kita sadari bahwasanya Indonesia itu beragam dari banyaknya suku ya, bahasa dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sadar diri, kita memahami itu ya, kita akan memahami nilai-nilai keberagaman itu gitu. Sehingga nanti kalau sudah menilai keberagaman itu dengan baik, nanti akan nyambung dengan bisa memimpin orang lain secara efektif. Jadi ini kalau kita sudah sadar diri, ketika kita sudah bisa bekerja sama dengan orang lain, ketika akan menjadi pemimpin di sana itu secara efektif dan efisien itu bisa menyelesaikan dengan baik seperti itu gitu ya. Jadi Johari Window itu penting untuk menilai kita, memahami kita, dan juga untuk mengeksekusi apa yang harus kita lakukan di kedepannya gitu ya. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah melewati itu semuanya, produktivitas kita akan meningkat. Nah, itu menjadi manfaat yang berarti juga gitu. Oh, saya paham bahwasanya saya mampu untuk misalnya bekerja dengan baik. Oh, saya paham bahwasanya saya bisa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya misalnya. Nah, berarti kan produktivitas kita akan meningkat, produksi kita meningkat, kepercayaan diri kita meningkat. Nah, itu menjadi nanti akan berdampak pada orang lain gitu ya. Dan itu menjadi manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan kontribusi pada perusahaan, meningkatkan kontribusi pada masyarakat dan meningkatkan kontribusi pada keluarga juga gitu. Jadi akan berdampak tidak hanya pada diri kita sendiri tapi juga pada lingkungan sekitar kita. Ya perlu dipahami bahwa kan kita dituntut untuk bukan dituntut ya, kita dianjurkan ya untuk menjadi manfaat orang yang bermanfaat gitu ya sehingga bisa berkontribusi pada perusahaan, pada masyarakat ataupun pada keluarga kita sendiri ya. Jadi itu manfaat ketika kita sadar diri, itu manfaat ketika kita mampu menyelesaikan kesadaran diri itu dengan baik. Oke, saya rasa itu cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Next. Nah, ini yang menjadi kan perawat itu kenapa self awareness itu penting.
ya kenapa kita sebagai seorang perawat itu perlu memahami kesadaran diri ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perawat dalam self awareness. Apa saja itu? Yang pertama pasti kesadaran dirinya. Yang kedua adalah eksplorasi perasaan kita ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan pasien itu harus mengeksplor perasaan kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan pada pasien kita itu tidak ikhlas, apa yang kita lakukan itu tidak bermakna ya, merasa bahwa kita tidak berarti gitu ya. Jadi kita harus eksplor ya, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan oleh perawat adalah kemampuan menjadi model, kemudian ada panggilan jiwa, ya, ada etika dan tanggung jawab, ya. Oke, kita lihat satu persatu. Next. Oke, baik. Ini adalah kesadaran diri, ya. Nah, kesadaran diri itu merupakan salah satu prasyarat sebelum perawat melakukan komunikasi terapeutik dengan orang lain, ya. Jadi kesadaran diri ini harus diungkapkan ya, sehingga menjadi prasyarat sebelum perawat itu berkomunikasi secara terapeutik dengan klien kita. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang perawat gitu ya. Nah, untuk dapat meningkatkan kesadaran dirinya, perawat perlu menjawab, siapakah saya? Ya, saya adalah seorang perawat yang harus dapat mengkaji perasaan, mengkaji reaksi, ya, mengkaji perilaku, ya, secara pribadi maupun sebagai pemberi pelayanan, ya, jadi pemberi asuhan keperawatan. Jadi kita harus sadar itu gitu ya. Jadi perawat itu harus bisa mengkaji perasaan kita, reaksi kita, perilaku kita secara pribadi maupun sebagai seorang pemberi asuhan keperawatan. Nah, selanjutnya, kesadaran diri akan membuat perawat itu dapat menerima perbedaan dan keunikan dari klien. Seperti yang saya sampaikan ya, bahwa saya manusia unik, satu dengan yang lain berbeda, dan kita mempelajari transcultural nursing ya. Jadi di mana setiap daerah, setiap wilayah itu akan berbeda-beda, sehingga kesadaran diri kita sebagai seorang perawat itu bisa menerima perbedaan itu dan bisa menerima keunikan yang ada di dalam klien itu gitu ya. Nah, itu disebut dengan kesadaran diri. Oke, kita next. Baik, nah ini adalah eksplorasi perasaan. Nah, apa eksplorasi perasaan itu ya? Eksplorasi perasaan itu adalah pengertiannya, yaitu suatu teknik yang bertujuan untuk menggali perasaan klien yang tersimpan dan bertujuan untuk menggali atau mencari lebih dalam tentang masalah yang dihadapi oleh klien. Ya. Nah, sebenarnya teknik eksplorasi perasaan ini itu tidak hanya untuk klien, tapi untuk kita juga. Ya, jadi kita harus mengeksplor diri kita. Kita harus menggali lebih dalam. Kita mampu nggak sih untuk merawasi klien ini? Kita mampu nggak sih untuk menyelesaikan apa yang kita hadapi? Atau kita bisa nggak sih menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam klien? Ya, nah itu adalah menggali lebih dalam terkait dengan perasaan-perasaan yang ada. Baik, selanjutnya adalah teknik ini itu bermanfaat pada tahap kerja untuk mendapatkan gambaran yang detail tentang masalah yang dialami oleh klien kita. Ya, jadi teknik eksplorasi perasaan itu dia akan bermanfaat pada tahap kerja untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang dialami oleh klien. Selain itu, seorang perawat dapat berperan efektif dan terapeutik. Ia harus menganalisis dirinya melalui eksplorasi perasaan. Ya, jadi teknik ini sangat berguna untuk seorang perawat dalam berperan efektif dan terapeutik proses penyembuhan klien. Jangan sampai perawatnya manyun, perawatnya judes dan lain sebagainya. Karena kita tidak mengeksplorasi diri kita gitu. Kita tidak menilai perasaan kita saat ini tuh bagaimana, mood kita hari ini tuh bagaimana. Nah, itu adalah salah satu mengeksplor perasaan sehingga nanti pada saat pemberian asuhan
keperawatan pada klien itu menjadi lebih baik gitu ya. Nah, selanjutnya seluruh perilaku dan pesan yang disampaikan perawat itu masuk di dalam eksplorasi perasaan ini gitu ya, baik itu secara verbal ataupun non verbal. Oke, baik, saya rasa cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Next. Nah, eksplorasi perasaan ini dalam arti yang lebih luas itu adalah mengkaji dan menggali ya perasaan-perasaan yang muncul sebelum dan setelah berinteraksi dengan orang lain ya. Nah, di mana eksplorasi perasaan ini akan membantu seseorang untuk mempersiapkan secara objektif, secara komplit dan sikap yang sangat berpengaruh ya seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika kita tidak bisa mengeksplor perasaan kita, kita bisa nggak sih, kita mampu nggak sih? Ya nanti bisa jadi kita gagal ya. Misalkan kalau kita akan melakukan pemasangan infus pada pasien seperti itu, ya kita perlu ekspor dulu ya. Kita mampu nggak untuk melakukan itu? Kita bisa nggak untuk melakukan itu? Gitu ya. Jangan sampai nanti kita paksakan sehingga pada saat pemasangan infus itu gagal seperti itu, gitu ya. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan adalah memasangkan infus dan mengeksplorasi diri kita terlebih dahulu. Jangan sampai kita merasa tidak mampu ya. Jadi mampukan diri kita terlebih dahulu. Siapkan diri kita terlebih dahulu sebelum bertemu dengan klien, sebelum bertemu dengan keluarga klien dan lain sebagainya ya. Dan nanti kalau sudah bertemu dengan klien, nanti sudah bertemu dengan keluarga klien, silakan eksplor perasaan itu ya, perasaan-perasaan yang ada di dalamnya ya, prosesnya bagaimana sehingga nanti kita sebagai seorang bisa melakukan eksplorasi perasaan ini dengan baik dan benar. Oke, baik. Nah, selanjutnya adalah perawat harus terbuka akan perasaan pasien dan bagaimana perawat itu mengerti akan pasiennya, ya, serta bagaimana pendekatan dengan pasien tersebut. Ya, jadi itu adalah prosesnya. Oke, selanjutnya adalah perasaan perawat adalah petunjuk tentang kemungkinan nilai dari masalah klien. Jadi bagaimana kita itu mengeksplor ya, bagaimana kita itu mengkaji lebih dalam ya, dan bagaimana kita itu menilai masalah-masalah klien. Nah, itu adalah eksplorasi perasaan itu gitu ya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah merawat pasien, kita sudah merawat pasien kita tidak bisa mengeksplor apa yang ia rasakan, tidak bisa mengeksplor apa yang mungkin dia ingin ungkapkan ya. Jadi itu yang jadi permasalahan yang memang perlu ada eksplorasi perasaan lebih dalam ya. Oke, barangkali itu terkait dengan eksplorasi perasaan. Kita akan lanjutkan. Next. Nah, ini adalah teknik eksplorasi perasaan. Ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan terkait dengan teknik eksplorasi perasaan ini. Kita tanya ya, apakah ada perasaan keras kepala, cinta, marah, cemburu dan lain sebagainya sampai dengan takut untuk apa namanya atau merasa senang ya, takut ataupun merasa senang. Nah, itu perlu kita perdalam dan perlu kita tanyakan ya, apakah dia ada perasaan kesepian, malu, perasaan bingung, cemas atau menghargai gitu ya, atau kagum atau bagaimana. Nah, itu perlu kita eksplor lebih dalam. Bagaimana caranya? Kita akan tanyakan bisa secara langsung apa yang Bapak rasakan sekarang, apa yang Ibu rasakan sekarang ya, sehingga nanti sering nggak sih terjadi itu ya, bisa jawab sering, jarang ya, kadang-kadang atau tidak pernah, baru pertama kali ini muncul misalnya. Nah, itu adalah awal-awal pertanyaan yang mungkin muncul pada teknik eksplorasi perasaan ini gitu. Oke, kita lanjutkan. Next. Nah, hal-hal yang perlu kita pelajari tentang kesadaran diri dari seorang perawat, yaitu yang ketiga adalah kemampuan menjadi model.
model bukan model foto dan lain sebagainya seperti itu ya. Akan tetapi di sini adalah model di mana kita itu mengutamakan keselamatan, role model untuk mengikuti SOP dalam pemberian pelayanan dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah kemampuan menjadi model. Nah, biasanya disebut dengan suatu tindakan yang mencerminkan suatu sikap yang baik ya sehingga dapat dijadikan sebagai model acuan atau yang bisa dicontoh. Nah, itu adalah proses di mana kita itu apa namanya sebagai tenaga kesehatan, sebagai seorang perawat yang profesional dan kompeten itu bisa mencontohkan hal yang baik untuk proses kesembuhan ini ya sehingga dia akan muncul proses terapeutik, dia akan muncul bagaimana sih mensejahterakan kehidupan kita, jadi kehidupan kita itu menjadi lebih bahagia, kehidupan kita itu tidak monoton dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kemampuan menjadi model. Nah, definisi dari kemampuan menjadi model adalah suatu sistem yang mengutamakan seorang petugas kesehatan yang harus menjadi contoh utama bagi pasiennya dan lingkungan di sekitarnya ya. Sehingga akan penting bahwasanya kesehatan itu menjadi faktor utama berjalannya roda kehidupan yang sehat dan bernilai positif. Teori ini didasarkan filosofi dan asumsi bahwasanya manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan itu menjadi paradigma dalam keperawatan. Ya, jadi satu kesatuan yang dia itu tidak bisa dilepaskan. Manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan itu. Nah, kemampuan menjadi model atau modeling atau role model seperti itu adalah memandang manusia itu secara holistik ya, memandang manusia itu secara holistik, memandang manusia itu secara keseluruhan. Ya, karena manusia itu adalah holistik, manusia itu adalah yang utuh, ya, maka perlu ada kepemilikan beberapa subsistem yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Biasanya subsistem itu disebut dengan biofisikal, psikologikal, sosial, ya, kognitif, ya, dan kulturalnya. Sehingga holistik itu menyeluruh, melihat dari biofisiknya, yang mulai dari biologinya, fisiknya, kesehatannya, ya, psikologinya, ya, pikirannya, ya, sosial dia berhubungan dengan orang lainnya, kognitif itu adalah pikirannya, dan juga nanti berhubungan dengan budayanya. Bagaimana budaya ini itu melihat bahwasanya manusia itu adalah manusia yang berbeda satu dengan yang lain, manusia itu adalah manusia yang unik satu dengan yang lain berbeda. Nah, kita harus bisa menjadikan role model di dalam proses kesadaran diri ini. Nah, selanjutnya adalah penyerapan dari seluruh subsistem ini akan merupakan suatu kesatuan yang meliputi genetik dan spiritual, termasuk juga tubuh, pikiran, emosi, ya, semangat spiritual, harapan-harapan yang nanti akan saling mempengaruhi dan mengontrol satu dengan yang lainnya. Nah, interaksi dari subsistem tersebut itu dan keutuhan itu disebut dengan holistik. Ya, jadi interaksi dari subsistem tersebut itu adalah keutuhan disebut yang dia holistik. Oke, kita akan lanjutkan. Next. Baik, ini adalah yang keempat, yaitu adalah panggilan jiwa. Bagaimana kita sebagai seorang perawat itu ada panggilan jiwanya, ya, yaitu adalah perawat merupakan profesi garda awal dalam menyelesaikan masalah. Ya, jadi dia itu menjadi pintu awal atau garda terdepan dalam menyelesaikan masalah pasien tanpa memandang jenis kelamin, golongan atau kasta, usia, ya, kemudian penyakit yang dideritanya, ya, laki-laki atau perempuannya, agamanya, ya, dan beberapa klasifikasi strata sosial lainnya. Makanya
nanti kalau ini yang mahasiswa udah selesai di profesi nurse, nanti akan disumpah nurse ya. Jadi akan apa namanya memiliki ke apa namanya panggilan jiwa karena nanti akan disumpah sehingga kita tidak melanggar sumpah tersebut ya. Nanti sumpah akan di atas Al-Qur'an bagi yang muslim dan juga di atas kitab masing-masing agama atau ya keyakinannya masing-masing ya. Nah, itulah yang disebut dengan panggilan jiwa. Karena karena perawat itu adalah profesi yang sangat berperan dalam sebuah tindakan atau advance terhadap masalah dan kesembuhan pasien dengan metode asuhan keperawatan secara komprehensif, secara menyeluruh ya dan berkesinambungan serta terkoordinasi dengan kolaborasi dengan profesi lainnya dan tetap menjunjung tinggi tanggung jawab, hukum, etika ya dan juga moral secara profesional. Makanya kita disebut sebagai seorang profesi karena kita memiliki badan hukum, kita memiliki apa undang-undang tadi, kemudian kita memiliki keilmuan, kita memiliki apa namanya eh, organisasi profesi. Nah, itu akan menjadi salah satu eh, disebut dengan profesi ya. Saya rasa ini sudah pernah dibahas di mata kuliah yang lainnya. Nah, panggilan jiwa dulu pada zaman dulu ya sebelum abad ke-18 seorang perawat itu bisa siapapun seperti itu ya. Yang penting dia memiliki jiwa atau naluri keibuan ataupun mother instinct seperti itu ya. Makanya eh, Nightingale seperti itu ya itu sebagai awal mula keperawatan modern seperti itu. Nah, kembali ke Indonesia, dewasa ini perkembangan keperawatan itu mengalami perubahan yang pesat gitu ya. Jadi mulai di perkembangan di Indonesia itu pada tahun 1983 sudah mulai muncul organisasi profesi ya sampai dengan sekarang yang kita sebut dengan PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia seperti itu. Nah, itu menjadi titik tolak diterimanya profesionalisme keperawatan. Kemudian pendidikan keperawatan mulai meroket naik, naik dan naik ya, mulai yang dulunya di SPK, kemudian naik ke D1, kemudian naik ke D3 ya, dan sekarang SPK sudah hilang sehingga penyebutan dalam undang-undang keperawatan itu mulai dari diploma ya, dari D3 kemudian profesi nurse ya, kemudian ada S2 keperawatan, ada spesialis keperawatan dan ada doktoral keperawatan ya, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi seorang profesor gitu ya. Jadi keperawatan itu sudah mulai muncul kalau nanti berbicara sejarah nanti ada materi tersendiri ya. Tadi pada dasarnya secara garis besar itu 1983 itu menjadi titik tolak eh, perawat itu menjadi seorang yang profesional dan muncul sarjana keperawatan ya, dan akhirnya berkembang sampai sekarang dengan adanya sarjana keperawatan nurse, kemudian magister keperawatan, spesialis, kemudian ada doktoral keperawatan. Nah, hal ini juga diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 38 ya pada tahun 2014 tentang keperawatan, di mana disebut keperawatan itu adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral ya dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditunjukkan kepada individu, ditunjukkan kepada keluarga, ditunjukkan kepada kelompok dan juga masyarakat baik sehat maupun sakit ya. Nah, itu adalah panggilan jiwa. Jadi kita sebagai seorang perawat bisa mengungkapkan dan nanti akan ada sumpah ya di akhir di profesi nurse. Makanya ini masih semester awal, silakan untuk belajar dengan baik, silakan untuk menyelesaikan dengan baik apa yang dikerjakan dan apa yang bisa dilakukan. Ya, oke, next. Nah, ini barangkali adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ya terkait dengan kesadaran diri oleh perawat, yaitu adalah etika dan tanggung jawab. Ya, nah, apa itu etika dan apa itu tanggung jawab gitu ya. Nah, etika dan tanggung jawab ya
Oke, sebentar ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Etika dan tanggung jawab sebagai seorang perawat itu adalah tanggung jawab perawat itu suatu keadaan di mana adanya saling percaya dan dipercaya antar pasien dan perawat. Jadi ini adalah hubungan timbal balik ya. Kalau kita berbicara tentang etika, etika itu baik dan buruk eh, berhubungan dengan apa namanya dilakukan atau tidak dilakukan ini baik atau tidak baik seperti itu ya, sehingga sanksi yang akan muncul pada etika kalau kita melanggar etika itu adalah sanksi sosial ya, bukan sanksi hukum yang dia dipidana dan lain sebagainya, tidak seperti itu kalau kita melanggar etika. Tapi kalau dia melanggar hukum itu berbeda ya, karena hukum itu benar dan salah. Ketika dia benar dia tidak dihukum, ketika dia salah dia akan dihukum dengan punishment yang berlaku, dengan peraturan yang berlaku dalam wilayah tersebut. Ya, itu bedanya. Etika dan tanggung jawab perawat. Nah, kita kembali lagi ke kesadaran diri yang harus kita ketahui. Ya, tanggung jawab itu adalah suatu keadaan di mana adanya saling percaya dan dipercaya antara pasien dengan perawat. Ada hubungan timbal balik di antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwasannya perawat itu profesional ya, yang dia itu menampilkan kinerja secara teliti dan hati-hati serta kegiatan yang dilakukan seorang perawat yang secara jujur dan tidak tertutup itu kepada pasien kita gitu ya. Jadi ada klien merasa yakin bahwasannya perawat bertanggung jawab dan memiliki keahlian yang relevan dengan disiplin ilmunya. Makanya kita harus bertanggung jawab pada keilmuan kita, kita harus bertanggung jawab dan beretika dengan baik pada keilmuan kita ya. Nah, menurut pengertian tersebut, jadi seorang perawat harus memiliki tanggung jawab sehingga perawat akan diberikan ketentuan hukum dengan maksud agar pelayanan dan perawatannya itu tetap sesuai dengan standar yang ada. Nah, makanya ada SOP. Ketika ada SOP itu perawat harus mengikutinya. SOP pemberian obat, SOP pemasangan infus, SOP terkait dengan terapi kanker dan lain sebagainya, ya. Jadi itu adalah proses, ya, proses di mana kita sebagai seorang perawat bisa bertanggung jawab dan kita dipercaya, kita saling percaya antara pasien dan perawat itu gitu. Oke. Oke. Baik, selanjutnya adalah berdasarkan pengertian di atas, tanggung jawab diartikan adalah kesiapan memberikan tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang sudah dilakukan pada masa lalu atau tindakan yang akan berakibat di masa yang akan datang. Jadi masa lalu itu akan berdampak pada masa depan. Makanya masa sekarang itu adalah yang kita lakukan, ya. Kita lakukan yang terbaik saat ini sehingga nanti ketika saat ini itu menjadi masa lalu, itu menjadi hal yang baik dan akan berdampak kepada masa depan yang baik juga. Seperti itu gitu ya. Jadi kita harus memiliki tanggung jawab yang baik, kita harus memiliki etika yang baik sebagai seorang perawat. Nah, itu contohnya. Nah, ini contoh secara realnya adalah nih, jika perawat memasang alat kontrasepsi tanpa persetujuan klien, dia akan berdampak pada masa depan kliennya. Ya, klien tidak akan mempunyai keturunan, ya, klien tidak akan mempunyai keturunan, padahal memiliki keturunan itu adalah hak setiap orang, ya. Jadi perlu ada informed consent di dalam proses tanggung jawab perawat ini. Jadi
ketika kita akan melakukan suatu tindakan yang itu akan berdampak pada masa depannya, kita perlu ada informed consent, kita perlu adanya komunikasi, edukasi, dan juga kelebihan dan kelemahan tindakan ini dan lain sebagainya gitu ya. Jadi silakan kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan. Nah, perawat secara retrospektif itu harus bisa bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, meskipun tindakan perawat itu tersebut dianggap benar menurut pertimbangan medis, makanya perlu ada informed consent dan juga perlu adanya komunikasi untuk memulai. Ya, kalau di dalam komunikasi terapeutik kita menyampaikan prosedur tindakannya, tujuan tindakannya, peran kita sebagai seorang perawat ngapain, peran pasien yang nanti akan kita periksa bagaimana. Nah, itu adalah proses di mana tanggung jawab kita itu atau kita itu bisa mempertanggungjawabkannya. Makanya nanti perlu ada dokumentasinya di dalam CPPT, perlu adanya evaluasi yang kita tuliskan yang dibubuhkan dengan tanda tangan dan nama terang kita sehingga apa yang kita lakukan itu bisa terbukti di situ bisa tidak menyalahi aturan sesuai dengan SOP dan lain sebagainya. Ya, nah itu adalah etika dan tanggung jawab kita sebagai seorang perawat. Oke, next. Nah, tanggung jawab perawat itu ada poin-poinnya. Yang pertama adalah ini barangkali penjabaran dari sumpah profesi yang akan dilakukan pada saat nanti setelah akan disumpah. Tanggung jawab perawat itu yang pertama adalah tanggung jawab kepada Tuhannya. Kita sebagai seorang manusia yang beragama, manusia yang beriman, kita memiliki tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ingin menjadi dalam etika normatif itu tanggung jawab perawat yang paling utama itu adalah tanggung jawab di hadapan Tuhannya, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perlu ada tanggung jawab yang besar kita sebagai manusia yang memiliki Tuhan. Nah, selanjutnya tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab terhadap klien dan masyarakatnya. Ya, jadi silakan kita akan bertanggung jawab pada klien kita yang kita rawat, kita akan bertanggung jawab pada keluarganya, dan kita bisa juga akan bertanggung jawab pada kesehatan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, nah salah satu bentuk tanggung jawab perawat terhadap kliennya yaitu mengenal kondisi klien, merawat klien selama jam dinas, bertanggung jawab dalam pendokumentasian, menjaga keselamatan klien, bertanggung jawab apabila terjadi penurunan kondisi klien, dan berbagai tanggung jawab lainnya. Nah, ini adalah tanggung jawab yang kita akan lakukan selama proses perawatan pasien atau hubungan antara perawat dengan klien. Ya. Oke, selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap rekan sejawat dan atasan. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita akan lihat penjabarannya. Next. Nah, ini adalah bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kemampuan profesionalnya. Jadi kita akan bertanggung jawab untuk mengasah keilmuan kita, bertanggung jawab pada diri kita untuk meningkatkan barangkali keilmuan, skill, ya, keterampilan, ataupun bahkan kependidikan. Jadi kita bertanggung jawab pada diri kita, bertanggung jawab pada profesi kita untuk meningkatkan kapabilitas kita, meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan keilmuan kita untuk proses yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya adalah bertanggung jawab dalam menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan. Jadi jangan sampai setelah kita disumpah dan lain sebagainya, kita tidak bisa menjaga nama baik perawat misalnya. Jadi kita harus bisa menjunjung tinggi nama baik profesi kita. Oke, selanjutnya adalah bertanggung jawab dalam menentukan layanan keperawatan. Ya, jadi kita harus bertanggung jawab dalam menentukan layanan keperawatan. Prosesnya adalah asuhan keperawatan yang ada. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk menentukan layanan yang tepat dalam proses perawatan klien kita.
Oke, selanjutnya adalah bertanggung jawab bersama membina dan memelihara mutu organisasi. Nah, bertanggung jawab bersama ya, bertanggung jawab bersama ini membina dan memelihara mutu organisasi adalah bagaimana kita sebagai seorang perawat itu memiliki organisasi profesi. Jadi kita akan bertanggung jawab membina, memelihara, dan meningkatkan mutu organisasi tersebut gitu. Di lain pihak, dinamika kelompok itu juga akan muncul. Ya, oke, baik. Oke, next. Baik, barangkali ini adalah bertanggung jawab atau tanggung jawab perawat, yaitu bertanggung jawab terhadap negara. Ya, jadi kita akan bertanggung jawab dalam melaksanakan ketentuan yang telah diberikan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan, bertanggung jawab dalam menyumbangkan pikiran kepada pemerintah guna meningkatkan pelayanan kesehatan. Tanggung jawab perawat itu terhadap tugas yaitu memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi dan kejujuran profesional. Kemudian merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya sehubungan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya, ya. Kemudian tidak menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan. Kemudian berusaha dengan penuh kesadaran agar tidak terpengaruh oleh pertimbangan kesukuan, agama, budaya, warna kulit, umur, jenis, dan sebagainya. Jadi kita tidak membuat apa tanggung jawab perawat itu luntur seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah mengutamakan perlindungan dan keselamatan pasien dalam melakukan pelayanan kesehatan. Jadi tetap kita utamakan keselamatan dan juga apa namanya perlindungan pasien yang kita rawat ataupun dalam jam kita berpraktek seperti itu. Oke, baik. Itu adalah tanggung jawab perawat. Baik, next. Baik, barangkali itu saja ada pertanyaan. Oke, kalau tidak nanti bisa apa namanya tuliskan di dalam kolom komentar ya untuk daftar hadir dan penugasan ya. Barangkali penugasan adalah silakan cari ya satu eh, artikel ya. Jadi kelompok silakan dibagi menjadi apa namanya 5 kelompok ya, 6 kelompok ya di dalam kelas silakan dibagi menjadi 6 kelompok. Kemudian satu orang silakan mencari artikel yang dia itu berhubungan dengan etika keperawatan atau yang melanggar etik misalnya atau kasus yang melanggar etik ya dalam bentuk artikel seperti itu sehingga nanti mahasiswa silakan telaah proses tersebut apa yang terlanggar di dalam asuhan keperawatan tersebut atau di dalam etik tersebut ya. Ini pelaksanaannya setelah UTS saja tidak masalah. Oke. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Kalau kurang jelas nanti bisa si Pen tanyakan kepada dosen atau kepada saya ya. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk semuanya dan barangkali kita akhiri pertemuan ini ya dengan membaca Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kali itu Bu Hikmah sama Bu Ulan tuh.